terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran ini lancar. Sebelumnya Ibu mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Haikal sama Andi. Haikal kenapa Haikal? Haikal sakit, terus siapa lagi? Repan kenapa? Repan sakit, terus Anjan sakit juga. Yang lainnya hadir? Siapa Sitri? Sitri sakit. Siapa lagi? Siti Alisa kenapa? Sakit. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Yang lain hadir? Oke, sebelum mulai pembelajaran, kemarin di pembelajaran sebelumnya kalian sudah diberitahu bilangan genap dan ganjil ya? Oke. Kita minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Gak dapet semua. Gara-gara. Oke, ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Perhatikan, ini sebelah kiri Ibu, ini sebelah kanan. Jadi kan kalian ada dua barisan ya? Ada yang tidak berpasang-pasangan di sini? Siapa? Ada lagi nggak perempuan? Coba kamu bintang, itu mau bintang yang ke situ atau Raya yang ke sini? Bintang pindah. Jadi biar berpasang-pasangan. Itu Neng yang belakang sendiri ya? Oke, nggak apa-apa kalau sendiri nggak apa-apa lagi. Ya. Oke, bintang. Kita apa namanya ya, hiburan sedikit gitu ya. Oke, kiri kanan ya. Pokoknya barisan yang sebelah ini kiri, ini kanan, ini kiri kanan. Bisa dipahami? Saya oke. Bagian yang kiri Ibu sebutnya ganjil. Ingetin, kalian ganjil. Yang kanan itu genap. Kalau Ibu menyebutkan angka ganjil, coba silakan kalian berhadapan-hadapan dengan teman. Tangannya posisi seperti mau bersalaman tapi tidak. Nah, kalau Ibu menyebutkan angka genap contohnya angka berapa? Angka 2. Kalau Ibu menyebutkan angka genap, itu bagian ganjil yang merangkul tangan teman-teman kami kan. Mau dicontohin dulu? Contohin dulu ya. 3. Kamu bagian ganjil atau genap? Ganjil. 3. Kalau 3, kamu kan ganjil angkat tangan, genapnya yang harus ditegak. Oke, kalau ini doang ini aja berarti kamu yang menang. Bisa dipahami? Bisa ya? Mulai. Konsentrasi dimulai. Oke. 5. Oke, ada yang sudah
Kursi maaf kesini Im. Bantuin bagian Kursi yang itu. Kesini. kita Yang itu. Yang kosong. apa namanya? Yang depan aja dia. Iya. Apa ya? Menyanyikan lagu wajib nasional. Satu lagu, mau nyanyi apa? Lagu wajib nasional. Hiburan sikit-sikit. Ya, sini Apa? sini. Mau apa? 17 Agustus apa enggak? Hafal enggak? Ayo hafal enggak? Hafal enggak? Oke, coba Sob, dibantu dengan nyanyi dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Boleh. Menyanyikan lagu wajib nasional itu banyak kalian diam. Ini hafal atau tidak? Sepertinya banyak yang tidak hafal gitu. Jadi apa namanya? Meskipun di pelajaran matematika tapi nggak apa-apa ya, sebagai sisipan hiburan jaga terlalu jauh. Oke? Oke ya, lanjut. Oke, siap belajar? Siap ya? Oke. Pada kesempatan ini pelajaran yang akan kita pelajari yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matematika bilangan bulat ya. Coba di buku ada. Jadi lanjutan dari PR yang kemarin itu ada kan penjumlahan dan pengurangan ya. Kayak gitu lanjutannya. Nah, kemarin kalian sudah apa namanya? Sudah Ibu beritahu bahwa ada bilangan negatif, ada bilangan positif ya. Oke. Coba kira-kira apa manfaat kita mempelajari bilangan positif dan negatif untuk kehidupan? Ada yang tahu? Coba. Ada yang tahu apa manfaatnya? Apa sih Pak? Apa manfaat kita mempelajari? Kenapa sih kita harus tahu ada bilangan positif, ada bilangan negatif? Untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu, Rasya? Mungkin bisa menambahkan? Ya, Rasya kemarin ke sekolah ya? Tapi yang lain, coba yang lain apa kemarin? Kenapa kita membutuhkan bilangan itu? Untuk apa dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, kaitannya dengan penjumlahan dan pengurangan. Dan ini nanti berkaitan bahwa ini penjumlahan dan pengurangan itu adalah seperti halnya sebuah rumah, bahwa itu adalah tiangnya. Jadi kalau kalian tidak memiliki kemampuan untuk menjumlahkan, mengurangi gitu ya, kamu bagaimana ini nanti mau pelajari matematika yang lebih pintar ya, atau lebih apa namanya, selangkah lebih maju dari yang ini gitu. Ibarat tangga, ini tangga pertama, kamu harus menguasai ini dulu. Kalau minggu-minggu kemarin itu kita mempelajarinya bilangan asli. Tahu bilangan asli? Bilangan apa bilangan asli? Ayo, sekarang kita tanya bilangannya. Bilangan bulat positif ya, bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Kalau kemarin kita melakukan penjumlahan pengurangan di bilangan asli dari 1 sampai ribuan, puluh ribu gitu ya. Ada 100, 200, 1000, itu kita menjumlahkan itu. Nah, kalau yang sekarang kita akan membahasnya ke bilangan negatifnya. Jadi ada bilangan negatif, ada bilangan positif, dicampur gitu ya. Oke, jadi kamu harus menguasai yang itu dulu.
Nah, coba kalau keuntungan dalam matematika itu ditunjukkan oleh tanda apa? Masih ingat? Kan ada tanda negatif, ada tanda positif. Kalau untung ditunjukkannya oleh positif. Oke, kalau rugi oleh negatif. Nah, itu kalau untung dan rugi ya. Kalau untung dan rugi. Kalau ke apa namanya? Coba di buku tuh yang lain. Ketinggian dan kedalaman laut. Coba masih ingat kemarin ditunjukkan oleh apa? Ketinggian oleh tanda apa? Positif. Kalau kedalaman ditunjukkan oleh negatif. Itu untuk ketinggian dan kalau untuk suhu. Kan ada kalau suhu itu suhu apa? Ada suhu dingin, ada suhu panas. Panas ditunjukkannya oleh positif. Terus kalau dingin oleh negatif. Nah, oke, coba nih berkaitan dengan apa namanya? Pelajaran hari ini pinjam dari guru IPA. Tahu ini tahu? Apa ini coba? Ini apa ya? Ada tahu? Ada tahu ini apa? Apa? Suntik. Bukan suntik. Ini apa? Termometer untuk apa? Mengukur suhu. Oke. Ada yang sudah pernah menggunakan? Sudah. Di IPA sudah pernah belajar ini? Oke. Coba ya kita nyolong dulu. Nah, coba nih. Coba ada yang mau mempraktekkan? Ini ibu bawa air panas, ini air biasa ya. Nanti perbedaannya adalah kalau kamu memasukkan termometer ini ke dalam air panas, coba kan ini di sini ada kelihatan nggak nih? Ada apa sih namanya? Garis apa ini? Kelihatan nggak? Garis merah. Nanti merahnya bagaimana ya? Coba. Siapa yang mau praktek ke depan? Oke, sini maju. Ada empat ya ininya. Siapa lagi yang mau ke depan? Boleh, sini. Ada empat ininya. Coba siapa lagi yang mau? Boleh. Ini. Itu yang belakang berdua sini. Oke. Ada empat nih. Nah, tapi hati-hati. Sisi pecah. Ya, karena ini kaca. Oke. Coba ya. Kamu harus ingat posisi ini kan. Kalau yang merah itu kelihatan, coba dilihat. Kalau yang merah itu kelihatan, ini posisinya ada di berapa? Yang merah. Nih, lihat deh. Yang merah itu di posisinya ada berapa? Di berapa? 30 ya. Kalau yang nggak kelihatan ini, makanya harus sambil dicelup aja. Coba ingat ya, ini 30 dan ini berarti titik awalnya 30. Kamu berapa? Titik awalnya. Kelihatan nggak? Nih, ini ada yang merah nih. Titik awalnya berapa tuh? Ini 30. Coba sob. Kasih lihat ke teman-teman, jangan menutupi ini gitu ya. Boleh nih, mau ke yang panas mau yang dingin terserah. Sob, siapa dulu? Oke, kamu. Ya celupin silakan. Ya, ini kan tadinya 30. Jadi berapa tuh? 30 ya. Tapi mundur, lihatin tuh, nurun 2 derajat. Coba sekarang masukkan lagi ke sini, ke air panasnya. Ambil, masukkan ke air panas. Ya, ambil, masukkan ke air panasnya. Turun tuh. Sekarang naik gak? Naik. Nah, naik ya. Naik jadi berapa coba? Nah, masih naik ya? Masih naik. Oke. Jadi nanti kita tahu ini tadi 30 dikurang 2 berapa? 30 kurang 2? 28. Jadi ini 28 derajat Celcius. Ini berapa? Ambil. Berapa ini? 50. Jadi yang ini 50 derajat. Tapi nggak tahu ya ini 4 termometer ini apakah sama atau enggak. Oke, pegang dulu sama kamu. Coba celupin. Mau ke yang dingin dulu boleh, mau panas dulu boleh. Oke. Nanti kamu kelihatan nggak ininya naik kalau yang hitam itu kelihatan nggak?
Coba langsung panas. Kelihatan nggak? Panas. Tuh, ada garisnya tuh. Naik tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Coba sob yang lain. Ini sob disuruhin. Berapa tadi? Ingetin ya. Suhu berapa tadi? Suhu dingin, suhu air yang dingin 28. Suhu air yang panas 50 ya. Oke. Coba beda nggak termometernya? Berapa itu? Berapa itu? 30 aja. 30. Oke, ingetin 30 ya. Saya mau coba sob gerak. Berapa? Berapa ini? Sama yang colok. 50. Kelihatan? 30. Berarti yang ini 30. Oke. Dingin 30. Jadi ini itu gambarkan sepintas termometer kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini ada 0 di sini, misalkan ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, cukup ya. Nah, berapa tuh? 50. Oh, berarti sama ya termometernya. Oke, tadi ingat. Coba ingat tadi berapa yang dingin berapa? 30. Suhu mula-mula tadi berapa? Suhu mula-mula. Yang termometernya nunjukin angka berapa? Mula-mula 30 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke air dingin, air biasa ya, bukan air dingin ya. Kalau air dingin ada esnya. Air biasa suhu menjadi 28 derajat Celcius. Setelah dimasukkan ke air panas, nih, suhu naik kembali menjadi 50 derajat Celcius. Nah, ini teman-teman berhubungan dengan materi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke, cukup ya. Ada yang mau nyoba boleh? Boleh bintang, penasaran bintang. Oke, sini. Jadi nanti kamu penasarannya mungkin si termometer itu naik turunnya itu, ya. Jadi tahu ya, kelihatan naik turunnya. Oke, sok bintang mau ke yang mana nih? Ke air biasa, boleh air biasa dulu. Kelihatan nggak? Gitu ya. Nah, kalau bintang barusan nyobanya menjadi suhu panasnya jadi 48. Ada yang tahu dari 50 menjadi 48 kenapa? Kenapa? Karena ya, jadi si air panas ini sudah mulai mendingin, gitu ya. Jadi suhunya sudah mulai menurun, gitu ya. Bintang, oke, silakan bisa duduk ya bintang. Terima kasih banyak sudah mencoba. Dengarkan. Nih, mula-mula 30 derajat dimasukkan ke air biasa menjadi 28 derajat. Ini berarti dari suhu awal ke suhu yang ini turun atau naik? Turun. Kalau turun dalam matematika dilambangkan oleh apa? Ya, negatif ya, oleh negatif. Nah, dari 28 dimasukkan lagi ke air panas, ini menjadi apa ke sini? Naik. Kalau naik dalam matematika ini dilambangkan dengan positif atau penjumlahan. Jadi bisa dipahami, ini turunnya berapa derajat? Turunnya ini 2 derajat Celcius. Kalau ini naiknya berapa derajat? Coba dari 28 ke 50 berapa itu? Berapa? 22 derajat Celcius. Bisa ya? Paham ya?
Kalaupun nanti ibu sajikan sebuah cerita tanpa kamu harus mempraktekkan, kamu harusnya paham. Bisa ya? Oke. Apalagi nih, kembali ke buku. Coba kalian lihat. Ini kan kalau menggunakan apa namanya teh? Termometer seperti ini. Kalau menggunakan, jadi perhatikan tadi semakin suhunya menurun, artinya kalau keadaan airnya menjadi apa? Jadi dingin ya. Oke. Jadi semakin suhunya turun, airnya semakin dingin. Apalagi kalau suhunya sudah di bawah 0 derajat, artinya menunjukkan negatif. Ini bisa beku. Mungkin kalau di kulkas itu bisa beku dulu ya. Oke. Ini sudah. Coba penjumlahannya ya. Kita kembali ke penjumlahan. Penjumlahan bilangan bulan. Nah, ini perhatikan ya, ini tadi turun 2 derajat. Coba nih, contoh. Kalau ada misalkan 5 derajat Celcius ditambah atau 15 derajat Celcius ditambah negatif 7 derajat Celcius, ada yang tahu nih hasilnya dari berapa? Ada yang tahu? Artinya suhu mula-mula 15 derajat Celcius ya. Kemudian turun berapa? Turun 7. Jadi ini berapa? 8 derajat Celcius. Gitu ya. Ini positif isinya ya. Masih positif. Coba kalau misalkan, jadi positif itu masih di atas 0, suhunya masih di atas 0. Coba kalau misalkan ada seperti ini. Ini 7 derajat Celcius ditambah berapa ya? Misalkan 10 derajat Celcius, suhunya jadi berapa? Negatif 2, benar-benar. Negatif 3 derajat Celcius. Gitu ya. Suhu mula-mula 7, kemudian turun 10 ya. Ini jadi negatif 3 derajat Celcius. Ini kalau menggunakan termometer atau menggunakan garis bilangan sama ya. Apa namanya, langkahnya turun. Misalnya ini 7 nih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, ini ya. Ini 2, ini 3. Nah, perhatikan kan suhu mula-mula di sini nih. Suhu mula-mula di sini turun 10. Turun 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adanya di -3 gitu ya. Kalau menggunakan garis bilangan atau termometer yang tadi. Oke, Ibu contohkan kalau menggunakan di buku. Coba lihat di buku. Kalau di buku itu ada kartu positif, ada kartu negatif ya. Ada kartu positif, ada kartu negatif. Oke. Kalau misalkan ini contohnya nih ya. Yang pertama 15 ditambah negatif 7, artinya ini 15 positif atau negatif? Oke, positif. Ini apa? Negatif. Jadi keluarkan 15 kartu atau koin positif. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 koin positif. Ini kalau menggunakan kartu atau koin ya. Tambah negatif 7. Berarti keluarkan koin negatif sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kurang ya. 6, 7. Nih, ada 7. Perhatikan, kalau kedua tanda ini bertemu, artinya koin positif dan koin negatif bertemu, itu habis. Coret aja. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, ini habis, habis. Tinggal ini apa? Sisa. Sisa itu adalah
hasilnya itu adalah 8 positif. Jadi isinya ada 8. Ini kalau menggunakan koin atau kartu. Pernah nggak menggunakan ini hitungan di SD? Ibu yakin kalau di garis bilangan ini macam garis bilangan ya. Kalau termometer itu biasanya posisinya tegak. Kalau garis bilangan itu posisinya horizontal ya gitu. Biasanya begini kalau garis bilangan. Ini kalau menggunakan koin seperti ini. Nah, yang keduanya bisa tuh 7 ditambah negatif 10 hasilnya kan harus min 3 tuh. Ini 7 itu positif atau negatif? Positif ya. 7 itu positif. Kalau yang ini negatif ya. Oke. Berarti yang seperti ini harus membuat 7. 1 2 3 4 5 6 7. Yang negatifnya dibuat berapa tuh? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekali lagi, yang berpasangan artinya habis. Ini habis. Nah, sisanya ada berapa? 3 ini negatif atau positif? 3 negatif. Berarti isinya adalah min 3. Ya. Coba, kalau menurut kalian lebih mudah yang mana? Menggunakan koin atau menggunakan garis bilangan? Serah. Koin. Tapi kelemahan koin itu nanti kesulitannya di pengurangan ya. Kalau menggunakan garis bilangan kalian pengurangan bisa. Itu kelemahannya ya. Oke, tetapi sekali lagi kalau yang sudah bisa menggunakan logika kalian sudah jalan, ini tanpa kedua ini pun tidak apa-apa ya. Ibaratnya gini, perhatikan 15 dan positif 15 dan negatif 7 ini lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Positif. Kalau lihat koin, lebih banyak mana? Lebih banyak koin positif ya. Ini isinya pasti negatif, pasti positif. Jadi harus melihat ke kalau ini lebih banyaknya di sini, lebih banyak positif, yang lebih banyak positifnya lebih banyak, berarti isinya nanti mengikuti ini positif. Isinya positif. Tinggal angkanya ini didapat dari mana? Selisih. Tahu selisih? Selisih itu beda. Bedanya 15 dan 7. Tinggal dikurangi. 15 dikurangi 7 berapa? 8. Gitu ya. Kalau yang lihat ini, kalau melihat koin yang di sini, lebih banyak yang mana? Koin positif atau koin negatif? Nanti isinya pasti negatif. Gitu ya. Tinggal angkanya kumaha ini. Selisih itu adalah bedanya 10 dan 7 berapa? 3. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Coba itu cek dulu nih. Biar paham ya. Kalian paham kalian. Coba kalau ada negatif 5 ditambah 8, ada yang tahu isinya berapa? Negatif 5 ditambah 8 isinya berapa? Ya. Harus ini, kalau di bawah 10 itu kita masih bisa hitungan jari, bisa masih ketebak. Oke ya. Lagi ya, coba. Negatif 7 tambah 12. Siapa yang bisa cuma? Negatif 7 tambah 12. Ya, 5. Lagi. Negatif 12 tambah 6 isinya berapa? Negatif. Betul. Ingat, kalau isinya negatif sebutkan negatifnya ya. Kalau positif mah nggak apa-apa, nggak disebutkan juga. Masih pahami? Ngerti nggak ini? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Oke. Coba. Saya coba lihat di buku. Coba silakan kalian duduknya berdekatan dengan teman-teman.
Ada berapa? Itu nih harganya nih. Iya, nanti itu kasih. Sama ini nih. Satu. Ini ada berapa orang ya? Satu. Coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, 27 ya? 27. Kalau bagi 5 aja ya, 5 kelompok aja, tapi mungkin ada yang nggak sama nih jumlahnya. Dibagi 5 kelompok. Kalian ada berapa? 27 ya. Berarti nanti ada 2 kelompok kira-kira isinya 6. Isinya 6 orang. So, bikin 5 dulu. Atau ini boleh 6 nih. Sudah ini sudah 6. So, ini yang 6. Ini 6. Bintang. Tadi itu enggak? Kamu nih yang belakang gabung ya? Gabung. Harus 5. Ini 5 bisa nih. Kamu pindah ke situ. Ya. Kayak ini, kelompok ini. Gabung aja nanti ya. Oke? Itu 5, pas ya? Nah, gitu. Jadi ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. So, itu namanya siapa? Namanya siapa? Saudara gabung aja di bawah kursinya. Ini di sini. Nah, so, kamu ingin nama deh? 6 orang ya? Siapa ya? Gabung aja ya 5 orang. Ini kelompoknya Pia. Gabung aja gabung. Dibaca, ini ada studi kasus. Ini kasus ini seperti yang tadi kita uji coba ya. Atau studi kasus. Oke.
Oke, teman-teman, ini dari kelompok 5 mau masalah 1 itu. Coba yang lain sudah sampai mana masalahnya? Nah, oke. Kelompok 5 mau menjelaskan masalah 1 nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Oke, coba ya. Perkenalkan kelompok nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menceritakan jawaban singkat dari kelompok 5. Katanya ada kelompok ini, Levi Setiani, 3 Alexander Rogan, Akbar Rika Negara, sama Iwan. Sama banyak lah. Sama. Jawaban nomor 1, berapakah nomor temperatur yang setelah dikeluarkan 25 derajat Celcius? 25 Celcius. Jawabannya adalah 10 Celcius. Berapa? Jawabannya adalah min 10. Sama enggak? Sama ya. Oke, jadi tidak ada tanggapan. Sama ya. Oke. Terima kasih. Coba berikan. Kamu tutup aja. Saya akan sampaikan masalah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari nomor 4 kelompok 2 berisi anggota 1 Laisa, 2 Amanda, 3 Nabila, 4 Bintang, 5 Rai, 6 Sifat. Jawaban dari nomor 3 adalah nilai nomor 2 berisi soal berapakah suhu larutan pada masa malam setelah mengulangi berbagai suhu. Jawabannya adalah negatif 6 derajat Celcius. Sama enggak, teman-teman? Nah, Beda. nah. Bedanya? Kenapa beda? Coba punya saya berapa? Ayo, aku yang berapa? Dari kelompok kalian? Nomor 2 ya? Nomor 2. Minus berapa? Minus 4. Minus 4. Yang lain? Minus 4. Kenapa ya? Ini berapa? Minus 4. Kalian minus? 6. Minus 6. Yang betul minus 6. Tepuk tangan dulu dong. Boleh Bintang share. Coba gimana caranya dapat minus 6? Soalnya banyak yang beda. Kalau tadi sama semua. Oke, ya. Profesor muda. Coba teman-teman dengarkan nih. Ini penjelasan dari kelompoknya Bintang bahwa suhu mula-mula itu berapa Bintang? Minus 10. Sama nggak suhu mula-mulanya? Minus 10. Setelah itu naik 12 derajat. Jadi berapa suhu yang keduanya? Suhu yang kedua ada di 2 derajat Celcius. Suhu yang selanjutnya turun ya. Turun berapa? 8. Jadi isi terakhir di hari apa ini Bintang? Selasa malam. Selasa malam itu suhu terakhirnya itu berapa? Negatif 6 derajat Celcius. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bintang tepuk tangan
Sama enggak? 7 derajat sama enggak? Yang lain? Kelompok 5 isinya berapa? Belum. Oke, yang ini? Belum. Kelompoknya 5? Min 3. Kelompok itu berapa? Min 3. Oke, betul. Yang jawabannya negatif 3 tepuk tangan. Adakah yang bisa menyimpulkan bahwa ada suhu tertinggi, ada suhu terendah? Suhu tertingginya berapa dulu? Suhu terendahnya yang berapa? Nanti selisihnya berapa? Harus tahu suhu tertingginya berapa? Berapa? Suhu tertinggi 25 dari atau udah kesimpulan atau sudah selisih? Nomor 4 ada yang sudah menjawab? Belum? Nomor 4 ada yang sudah menjawab? Ayo, kita coba mulai dari Senin pagi. Senin pagi berapa tuh? Senin pagi 15 derajat. Ya, Senin siangnya jadi min 10. Selasa pagi 2 derajat. Selasa malamnya jadi min 6. Rabu pagi jadi min 8. Rabu siang jadi min 3. Nah, sekarang di antara suhu tersebut, suhu tertingginya yang mana? Ada di suhu terendahnya ada di min 10. Jadi selisihnya berapa? Selisihnya berapa kan sudah dijawab sama kelompok ini. Berapa selisihnya? Kelompok kita. Ya yang tadi berapa? Selisihnya tadi ya, selisih antara 15 dan negatif 10. Selisihnya berapa? Tahu selisih? Selisih itu ditambah atau dikurangi? Dikurangi, jadi 15 dikurangi negatif 10. Hah? 5? Belum ada yang betul. Oke, Ibu kasih tahu. Negatif ini pengurangan, kalau bertemu dengan bilangan negatif ini jadi tambah ya. Jadi 15 ditambah 10. Jadi berapa tuh? 20. Selisihnya tadi kalau ini sudah diobrolin. Begitu ya anak-anakku. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup. Nah, untuk sebagai penutupnya, coba kesimpulannya kalau ada positif, bilangan positif lebih besar, ya perhatikan. A ditambah min B, misal ya, A-nya itu bilangan positif, B-nya itu bilangan negatif jika A-nya ini lebih kecil dari B, A-nya itu lebih kecil dari B. Contohnya yang seperti apa? Misalkan ada 3 ditambah negatif 5, tadi isinya jadi berapa nih? Jadi apa nih? Positif atau negatif? Negatif. Isinya kan jadi negatif. Nah, berarti isinya min selisih. Selisih itu ada B dikurangi A. Gitu ya. Ini jadi sebuah rumus ini nanti. Tapi dengan syarat bahwa A-nya itu harus lebih kecil. Beda halnya kalau misalkan A-nya lebih besar. Pahami ya. A ditambah min B. Kalau A-nya lebih besar dari B, Ibu contohkan misalkan ininya yang 5 ditambah negatif 3, ini isinya jadi apa? Positif negatif? Positif ya. Berarti ini isinya positif A dikurangi B. Gitu ya. Ini sebagai jadi dapat kesimpulan tuh. Tapi sekali lagi kamu pakai logika juga bisa ya. Intinya ngelihat bahwa angka yang mana yang lebih banyak negatifnya, bahwa itu berarti jawabannya. Angka mana yang lebih banyak positifnya, itu adalah jawabannya. Cuman bedanya itu selisihnya ya. Bisa
Bisa dipahami? Ya, oke. Untuk karena waktunya tidak mencukupi untuk evaluasi tes individunya itu PR-kan aja ya. Coba lihat buku paket halaman. Buku paket halaman 23 soal 5 ada soal 5 dan soal 7 di halaman 24. Soal 5 dan soal 7 ya. Soal 5 itu ada 4 soal ya. Ada soal 7 ada 6 soal. Jadi semuanya ada berapa soal? 10. Itu untuk PR ya, sebagai tes kemampuan pemahaman individu karena yang tidak populer. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Oke. Kita mulai dari soal apa? Besok ya? Oke, sip. Besok ya pokoknya. Besok berarti masih melanjutkan materi ya. Oke. Karena tadi ada 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, 5 kelompok. Oke, coba kalian bisa menilai kelompok mana yang paling bagus. Kelompok mana? Ayo. Oke. Kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 2. Semuanya, tolong kelompok-kelompok yang lain kalau misalkan ada kegiatan berkelompok seperti ini harus dijelaskan lagi ya. Oke ya.